Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Bagusrianto dengan nomor PIN 85996812777 UPJJ Bandung. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Baik, hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu Automate Online Proctoring? Nah, menurut definisi, Automate Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI untuk memantau peserta ujian secara daring atau online, ya semua. Secara sederhananya, ini adalah sistem pengawasan ujian digital yang memanfaatkan AI untuk memastikan ujian berlangsung jujur dan adil tanpa perlu pengawasan fisik di luar. Nah, ini adalah salah satu kemajuan teknologi yang emang dahulu itu secara sistemnya itu lebih ke manual, ya teman-teman semua. Tapi untuk zaman-zaman sekarang emang bisa dibilang ada sebuah hal-hal digitalisasi yang lebih maju, yaitu dengan menggunakan AI. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sistem tersebut itu bekerja? Nah, baik, sistem Automate Online Proctoring memulai beberapa tahapan yang terstruktur. Tahapan sebelum ujian, yaitu prosesnya, peserta login ke sistem, menyalakan kamera dan mikrofon serta menunjukkan identitas diri. Terus selanjutnya, itu selama ujian, sistem memantau aktivasi atau aktivitas peserta, arah pandangan mata, gerakan kepala, suara di sekitar, atau aktivitas mencurigakan yang lain. Jadi dijaga dengan sistem kecanggihan AI. Terus yang terakhir, jika terdeteksi perilaku tidak wajar, ditandai diperiksa lebih lanjut oleh pengawas atau dosen. Jadi sebenarnya ini lebih aman sih, karena emang AI itu sekarang sudah mulai canggih, ya. Terus sistem ini bekerja secara proaktif dan otomatis menggunakan AI untuk mendeteksi perilaku yang dianggap tidak wajar. Jadi kalau misalkan nanti ada ujian yang sering tengok kiri, tengok kanan, AI itu akan mendeteksi, ya. Nah, seperti itu. Itu untuk jawaban yang kedua. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu manfaat dalam menjaga integritas akademik. Nah, pertanyaan ini saya jawab dengan seperti ini, teman. Sistem ini memiliki 3 manfaat utama untuk integritas akademik. Nah, yang pertama, menjaga keadilan. Semua mahasiswa berkompetensi secara jujur. Mahasiswa yang belajar keras tidak dirugikan oleh tindakan kecurangan dari orang lain. Jadi kalau misalkan ini kan yang mendeteksinya itu kan pasti dari robot. Pasti robot jujur, nggak kayak manusia. Oke, yang kedua, mencegah kecurangan secara proaktif. Pengawasan otomatis mendorong mahasiswa lebih disiplin dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Maksudnya bahwa dari sini kita bisa melihat bahwa pengawasannya secara otomatis, jadi aman lah, kan? Selanjutnya, validitas nilai. Hasil ujian mencerminkan kemampuan asli mahasiswa, sehingga reputasi lulusan dan kualitas akademik universitas tetap terjaga dan diakui nasional maupun internasional. Di sini penilaian juga aman. Dengan adanya sistem ini, integritas akademik sangat terjaga, ya teman-teman semua, karena nilai yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kompetensi mahasiswa. Jadi aman dengan cara ini. Walaupun emang tidak semuanya itu sempurna, ya teman-teman semua. Baik teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Hal ini sering ditanyakan tentang sebuah digitalisasi, yaitu bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Nah, untuk hal ini, universitas menerapkan langkah perlindungan privasi yang ketat ternyata. Nah, dari mulai transparansi dan persetujuan, kampus menginformasikan sejak awal data yang apa aja yang direkam. Mahasiswa harus memberikan persetujuan sebelum ujian dimulai. Jadi harus ada dulu validasi. Terus tidak ada data yang diambil diam-diam. Datanya harus transparansi. Yang kedua, mengurangkan penggunaan
terbatas. Nah, jadi tidak semua orang bisa mengetahui identitas diri mahasiswa. Selanjutnya adalah keamanan ketat. Nah, dari sistem keamanan kita belajar bahwa keamanan itu harus dijaga dengan sangat begitu ketat, karena identitas diri itu adalah hal yang paling penting, aset terbaik adalah identitas diri. Yang artinya semua rekaman disimpan dalam sistem dengan perlindungan cyber yang aman dari kebocoran. Nah, seperti itu. Yang keempat, akses terbatas. Jadi aksesnya itu sangat terbatas. Yang tahu ya hanya mahasiswa tersebut sama admin-admin panitia yang mengelola penilaian ujian tersebut. Selanjutnya, penghapusan berkala. Nah, penghapusan berkala itu yang artinya nanti datanya tidak akan disimpan terus-terusan. Walaupun disimpan dengan terus-terusan, itu membutuhkan waktu atau misalkan dengan keamanan yang lebih ketat. Ini dijaga dengan baik. Nah, dari sini untuk keamanan digitalisasi itu sangat penting ya teman-teman. Nah, mungkin itu beberapa kajian yang saya pahami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan hari ini saya pun masih belajar bagaimana caranya untuk menjelaskan sistem-sistem tentang keempat pertanyaan. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.